sana? Apa kabar kalian semua? Ibu harap semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama yaitu dalam lingkungan keluarga. Saling menghargai pendapat masing-masing anggota keluarga, mengutamakan musyawarah, dan saling tolong-menolong. Seperti apakah itu? Misalkan, di dalam keluarga kita berbeda pendapat dengan orang tua kita tentang suatu hal. Maka, kita adakan diskusi, musyawarah, kita dengarkan, kita hormati pendapat yang lebih tua, kita dengarkan pendapat yang lebih muda, saling menyayangi, kemudian juga saling menolong. Misalkan, ibu di dapur perlu pertolongan kita tolong, atau ayah ketinggalan berkas di rumah, ban bocor, kita tolong. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sikap positif di lingkungan sekolah? Seperti contohnya toleran terhadap perbedaan yang ada di sekolah. Misalkan kita punya teman yang berbeda keyakinan di sekolah, maka kita tetap menghormatinya. Kita tetap berteman dengannya. Kita tidak sombong terhadapnya. Kita tidak merasa diri kita lebih baik dari mereka. Yang kedua, menekankan nilai gotong royong. Nah, jadi ketika ada tugas kelompok, ketika ada tugas kebersihan, kita tetap bisa bekerja sama karena kita tetap saling menghormati dan menyayangi. Kemudian senantiasa bermusyawarah. Nah, ketika kita mempunyai pemikiran yang berbeda dengan teman kita kemukakan pendapat kita. Lalu, kita juga harus mendengarkan pendapat teman kita yang lain. Tidak merasa benar sendiri. Nah, kemudian dalam lingkungan masyarakat apa? Dalam lingkungan masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, jadi kita menjalankan hak kita sebagai warga negara, tapi juga kita melaksanakan kewajiban kita dengan menjaga hak orang lain atas diri kita. Misalkan di jalanan berpapasan, menyapa, kemudian tidak parkir di jalanan depan rumah karena di situ ada hak pejalan kaki. Jadi kita menyediakan garasi untuk kendaraan kita. Ada lagi patuh pada norma-norma yang dianut masyarakat. Nah, misalkan ada aturan-aturan adat atau norma-norma adat di tempat kita tinggal berbeda dengan apa yang kita yakini, maka kita jangan menghina atau menyalah-nyalahkan norma orang lain atau keyakinan orang lain. Toleran adalah menerima perbedaan dan juga tidak memaksakan keyakinan atau kehendak kita kepada orang lain. Saling tolong-menolong. Nah, kita juga harus saling tolong-menolong terhadap tetangga, terhadap masyarakat sekitar kita. Misalkan mereka membutuhkan pertolongan kita. Terbuka pada kerjasama. Nah, misalkan ada gotong royong, memperbaiki jalan, ronda malam, kita tetap bekerja sama dengan tetangga-tetangga kita untuk menjaga lingkungan tetap aman, tertib, asri, bersih, kemudian bersikap adil, dan lain sebagainya. Nah, dalam lingkungan bangsa dan negara, menjamin kemerdekaan tiap warga negara asal kemerdekaan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku
berlaku adil, memberikan kesempatan pada siapapun untuk ikut berpolitik, menghargai kemerdekaan berpendapat, menghormati HAM dan sebagainya. Nah, di sini kita dikatakan seluruh warga negara Indonesia itu merdeka, tidak ada yang menjadi budak atau tawanan orang lain. Kemudian kita juga harus berlaku adil kepada orang lain, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berpartisipasi terkait politik. Misalkan orang ingin melakukan pencoblosan pada saat pemilu, itu tidak boleh ada yang melarang, terserah mereka ingin mencoblos atau tidak. Kemudian menghargai kemerdekaan berpendapat. Nah, kita menghargai perbedaan pendapat atau pemikiran orang lain, tidak menyalahkan, tidak menyerang, seperti itu. Menghormati hak orang lain, orang lain berpendapat A dan kita B, kita hormati perbedaan itu, tidak boleh menyalahkan, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kita hari ini yang Ibu berikan. Semoga anak-anak Ibu di rumah dapat mengerti dan memahami penjelasan yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu sudah menyiapkan soal esai tentang pembahasan kita hari ini di Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.